Kapal perang Belanda berjenis fregat HNLMS Tromp F803 bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu 15 hingga 17 Mei 2024 lalu. HNLMS Tromp singgah di Priok, Jakarta Utara, dengan dikomandani Yvonne van Beusekom. Kunjungan ini lebih spesial, karena langsung dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Laut Belanda, Vice Admiral René Tas. Dikutip dari berbagai sumber, fregat kedua dari The Zeven Provinciën class ini, tiba di Indonesia setelah menuntaskan misi bersama aliansi NATO di Laut Merah dalam operasi Prosperity Guardian dan Aspides. Dan setelah melintasi Samudra Pasifik, fregat canggih ini melakukan pelayaran muhibah, bukan hanya ke Indonesia, tapi juga ke India dan Singapura. Sesampai di perairan Indonesia, fregat Tromp disambut oleh dua kapal perang TNI Angkatan Laut, KRI Kurau 856 dan KRI Kapitan Patimura 371, yang kemudian melaksanakan passing exercise dengan kapal HNLMS Tromp tersebut di perairan Kepulauan Seribu. Passing exercise merupakan tradisi maritim yang dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan pengamanan terhadap kapal perang asing yang memasuki maupun meninggalkan wilayah perairan Indonesia. Kapal fregat Tromp memiliki panjang 144,24 meter, lebar 18,82 meter dan berbobot 6.050 ton. Sebagai dapur pacu, fregat Tromp mengusung teknologi Combined Diesel or Gas, CODOG, artinya ada dua elemen yang independen sebagai sumber penggerak. Kecepatan maksimum fregat Tromp mencapai 30 knot dan kecepatan jelajah 18 knot. Jarak jelajah tanpa bekal ulang bisa sampai 7.400 km. Dalam hal persenjataan, terdapat meriam di haluan Oto Melara 127 mm L54. Selain itu, terdapat deretan tabung peluncur rudal Hanud, ditanam di haluan atau di belakang kanon, yang diisi dengan rudal Sparrow, dan diluncurkan dari vertical launching system. Sementara untuk menahan serangan dari rudal dan pesawat udara, terdapat satu pucuk kanon CIWS Gold Keeper kaliber 30 mm yang ada di atas hanggar. Sedangkan untuk rudal anti kapal, terdapat rudal Harpoon Block 2. Untuk peran anti kapal selam, khususnya dalam menghadapi sasaran jarak pendek ditangani oleh dua peluncur torpedo Mk-32, yang ada di setiap sisi kapal. HNLMS Tromp diawaki 30 perwira dan 200 buah anak buah kapal. Fregat ini juga dilengkapi dek helikopter yang cukup besar, setidaknya helikopter ukuran medium NH-90, hadir untuk misi anti kapal selam dan SAR. Sebagai pimpinan misi, Admiral René Tas juga sempat melakukan kunjungan ke Mabes AL. Dalam kunjungan Tas ke markas besar TNI AL, dia disambut upacara jajar pasukan. Sementara Laksamana Ali sebagai tuan rumah, dalam acara itu didampingi jajaran pejabat utama TNI AL, antara lain Wakil Kasal, Laksdia TNI Erwin Aldedarma, dan Panglima Komando Armada RI, Laksdia TNI Deni Hendrata. Laksamana Ali sebagaimana dikutip dari siaran resmi Dinas Penerangan TNI AL, menyambut baik kunjungan Tas. Ali berharap kunjungan ini dapat menjalin komunikasi dan menjalin kerjasama yang berkaitan dengan tugas Angkatan Laut ke depannya. Tas mengaku membahas isu-isu kemaritiman, keamanan, keselamatan, termasuk soal ancaman bajak laut. Selepas berkunjung ke Mabes AL, Kepala Staf Angkatan Laut Belanda juga menyambangi markas Korps Marinir TNI AL di Cilandak. Di sarang petarung marinir, Vice Admiral René Tas dan Komandan Korps Marinir, Maijen TNI Endi Supardi, bersama-sama memeriksa pasukan dalam upacara penyambutan. Tas juga disuguhi demonstrasi penembakan senjata para prajurit marinir.
Diberitakan, PT PAL Indonesia juga menerima kunjungan dari Kepala Staf Angkatan Laut Kerajaan Belanda Vice Admiral Renetas, yang menandai langkah penting dalam meningkatkan hubungan baik antar kedua negara. Kunjungan ini diawali dengan presentasi kapabilitas produksi PT PAL dan inovasi produk maritim yang tengah dikembangkan. Iqbal Fikri menyampaikan sederet kapabilitas perusahaan yang diwujudkan dari sejumlah proyek yang tengah berjalan, dan menyampaikan bahwa PT PAL saat ini mengembangkan berbagai kapal perang, termasuk heavy frigate, landing platform dock, dan fast attack craft missiles. Delegasi Belanda menunjukkan minat besar pada kemajuan PT PAL, terutama pada landing platform dock (LPD) dan multi-role support ship (MRSS). Bagaimanakah menurut pendapat Anda? Apakah kunjungan fregat Tromp dan Kastell Belanda ini juga ada kaitannya dengan pengadaan cepat yang dilakukan oleh Kemhan, mengingat jumlah pengadaan cepat kapal fregat baru diisi oleh 2 unit fregat Crown Class? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe, like, and share, agar channel ini lebih berkembang.